Oke, halo guys. Sekarang saya lagi bersama dengan Bro Dadang Kurnia. Beliau adalah member dari JCI Yogyakarta dan beliau adalah seorang digital marketer, seorang expert di dunia digital marketing. Mungkin Bro Dadang, mungkin sekilas tentang Bro dulu bagaimana nih? Oke, sekilas ya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Dadang Kurnia. Panggilannya Dadang itu dari JCI Yogyakarta. Kita kenal sama Bro Gede ini sesama JCI ya, Bro. Yes. Bro ini JCI Badung Bali. Ya. Dan juga dari nasional. Nah, aku pribadi di digital marketing, aku punya perusahaan sendiri ada agensinya juga. Terus kemudian aku juga bikin edutech itu 1000 siswa pertama juga lewat ads, lewat digital marketing. Terus kemudian ada beberapa klien dari agensi kita itu ada skincare, ada fashion, ada herbal, ada beberapa yang nembus 1000 pengiriman lah per bulan. Mungkin itu sedikit kenalan dulu. Wow, oke. Jadi Bro Dadang ini expertise-nya di ads ya, Bro? Ya, kita ads. Oke, jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kamu punya skill ads, Yes. you can make money from anywhere. Anywhere. Jadi sebenarnya kalau kita udah ngerti gimana cara marketingnya, produk jadi nggak penting lagi ya. Iya. Karena bisa nggak sih misalnya saya ini bukan orang yang ahli di bidang tertentu, tapi kemudian saya mau menghasilkan 10 juta, 100 juta dari bidang yang bukan bidang saya, tapi lewat digital marketing bisa nggak, Bro? Mungkin lu pernah punya pengalaman, coba cerita. Sebenarnya bisa, itu sangat bisa karena pastinya riset dulu ya, market butuhnya apa, kita riset. Terus kita tidak paham nih, misalnya saya punya jasa legal service ya. Oke. Legal service misalnya Legal service itu biasanya notaris gitu ya. Nah, saya nggak paham hukum. Bukan orang hukum. Ya cari teman notaris di Badung Bali ada, di JCI pasti ada lah, notaris, pengacara dan lain-lain. Nah, itu bisa kita jadikan partner. Oke. Kita jadikan partner, dia yang paham produk. Ya udah, kita tinggal jualin, terus nanti kerjasama sama dia dan kita bisa ngatur margin keuntungan di situ. Nah, modalnya kita mungkin bikin website ya, domain, hosting, sama tim CS. Memang kita harus bisa hire tim CS, kita harus bisa ngelit dia untuk kejar posting. Kalau nggak punya CS ya kita jadi CS sendiri. Oke. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya mau disimpulkan nih, misalnya saya nggak punya produknya, saya nggak punya jasanya. Tadi kan Bro ngasih contoh bidang hukum dan Bro bukan orang hukum. Bukan orang hukum. Tapi ingin bisnis yang berhubungan dengan hukum. Iya. Yang Bro lakukan adalah Bro cari orang-orang yang perlu jasa hukum. Ya. Dan ketika udah dapat, karena udah paham marketnya, paham gimana cara digital marketingnya, ketika udah dapat, maka kemudian dilempar kepada Yang paham, partner yang paham. Oke, jadi expertnya udah ada tuh. dikirim ke orang-orang yang punya produknya. Iya. Oke. Ini sebenarnya supply demand kan, Ya. supplier, demand kita tengah-tengah nih yang mendistribusikan gitu. Ya, jadi sebetulnya kalau misalnya kita udah menguasai skill jualannya, produk atau jasa udah bukan masalah lagi ya, Bro. Iya, bukan masalah. Produk kita bisa nyari partner. Nah, itu di JCI juga beruntung ya. Segala macam industri ya sebenarnya ada. Mau investor juga ada linknya. Mau cari, sebenarnya nyari tim karyawan juga bisa di JCI. Jadi lengkap lah. Aku ngandelin member ini ya, relasi dari JCI. So, itulah kekuatan dari networking sebetulnya ya. Jadi apa namanya? Kalau kita punya skillnya, kita punya networknya. Jadi ibaratnya nih selalu saya bilang, Bro, kita punya persiapan, kita ketemu dengan kesempatan, kita sukses. Nah, ini thank you banget ya, Bro, udah sharing. Jadi kalau nanti misalnya kamu mau ngobrol-ngobrol lagi dengan Bro Dadang, ingin juga atau punya produk yang ingin dibantu digital marketing, bisa ya, Bro ya. Nanti Bisa. saya akan taruh linknya di description, silakan dikontak aja. Mungkin 1-2 contoh, Bro, dari klien lu, Bro. Budget ads-nya berapa, omsetnya berapa, boleh share nggak? Budget ya. Ini agak-agak flexing dikit nggak apa-apa lah. Aku punya brand itu skincare ya di tahun lalu kita ngiklan. Nggak usah nyebut brandnya, nggak apa-apa. Mungkin industri skincare 50.000 satu kita 1,5 juta lah ya sebulan. Berarti sehari 50.000. Oke. 50. Hasilnya bagus. Nah, kategori hasilnya bagus tuh berapa sih omset yang bisa dihasilkan dari budget iklan yang kita keluarkan. Misalnya kita punya target tuh 4 kali lipat omset dari budget iklan. Misalnya 1,5 juta, 4 kali lipatnya 6 juta sebulan misalnya. Oh, ini bagus nih. Ya udah tingkatin budget iklan ke 3 juta. Dapat tuh 4 kali lipatnya 12. Nah, kita tingkatin terus. Terus juga harus punya CS yang tangguh. Oke. CS yang tangguh tuh ada 2 hal. Yang pertama dia bisa akuisisi market, yang kedua dia bisa repeat order. Dia bisa sapa pelanggan lama supaya omset kita makin naik gitu. Nggak perlu budget iklan yang tinggi. Kalau dari yang skincare yang tadi, gue masih kepo, Bro. Dengan budget 1,5 juta, akhirnya omsetnya berapa? Dulu sempat ya waktu di awal 1,5 itu bisa ngasilin 20 juta. Oke, catat ya. Bisa 20 Jadi juta.
sebulan nah, Ads-nya 50.000 sehari sehari atau 1,5 juta sebulan, omsetnya 20 juta. sempat 20 juta. Oke. Sekarang terakhir kita ngabisin 40 jutaan. 40 juta buat iklan. Itu omsetnya dapatnya di kisaran 180 sampai 200. Terakhir tuh 235 juta per bulan. Dan itu semuanya brother yang menghandle. Iya, saya dan tim ya, saya punya tim juga. Jadi kita ada tim yang mengontrol iklannya lah. Nah itu contohnya ya, yang apa namanya, yang memang sangat sukses sekali. Portofolio tertinggi. Mungkin terakhir bro, Ada lagi nih yang terbaru. ada lagi yang terbaru. Jadi ada herbal dari Jogja. Herbal dari Jogja. Minyak herbal. Dia langsung produksi 1000. Karena dia udah yakin, dia klienku yang lama ya. Ya. Klienku yang lama. Jadi dulu dia bikin herbal setahun lalu bro. Ya. Kita iklanin, nggak sampai 1,5. Ya. Bukan ketemu end user, ternyata ketemu distributor tunggal. Distributor tunggal. Jadi itu brand diambil full. Nah ya udah, mereka nggak main iklan lagi, udah habis. Ya. Ya kan distributor tunggal mainnya konvensional, jadi nggak pakai iklan. Sekarang dia bulan 9 kemarin bikin brand baru. Itu kita 2 bulan tuh bisa bisa penjualan 15.000 botol. 15.000 botol. Satu botolnya berapa? Satu botol 70.000. 70.000 kali 15.000. Di atas 1 M sebenarnya kalau di total. Oke, omset 1 M sebulan. 2 bulan. 2 bulan 1 M. Budgetnya berapa buat iklan? Dia untuk 15.000 botol itu cuma habis 20 juta. 20 juta ngasilin omset 1 miliar. Iya. Karena itu memang di luar dugaan. Kita iklan ke customer ya. Tapi yang nelpon ternyata mau jadi reseller dan mau jadi agen. Nah, itu ngambilnya 500.000 pieces. Wow. Langsung. Ada chat itu kayak, "Oke, saya ambil 500 botol." Kan kaget kan? Ya, ya, Ini orang asing gitu dari ads. Padahal ini orang brand asing. baru ya. Brand baru dan Brand baru. yang datang kan orang asing ya, 500 kok percaya itu. Orang asing itu maksudnya orang yang belum kenal dengan brand apa Belum orang kenal. luar negeri? Belum kenal orang Indonesia. Oke. Belum kenal dengan brand kok berani dia ngambil 500. Ada yang ngambil 1.000. Gila. 1.000. Itu the power of ads berarti ya. Iya, ads. Dan itu semuanya brother yang menghandle. Iya. Saya Wow. ngelit timnya. The best. Lalu kemudian gini bro, kemarin pada saat pandemi banyak orang yang mengeluh gitu ya, kehilangan pekerjaan, kehilangan omset, kehilangan bisnis. Bro punya pengalaman nggak pas pandemi kemarin main digital marketing gimana hasilnya? Unik-unik. Kita jual ikan cupang Ikan cupang dari Jogja. barangnya di Riau. Dari Riau. Iklannya Singapura, Malaysia. Ntar dulu. Bro orang Jogja. Iya. Ngambil barang dari Riau. Orang tua saya di Riau. Orang jadi dari punya Riau. teman di Riau. Lalu kemudian jualannya ke Singapura. jualannya ke Singapura. ekspor. Nah, Singapura mungkin referensikan ke Malaysia. Jadi temannya di Malaysia juga beli. Oke. Nah, itu daerahnya namanya Dumai kan. Dumai itu pelabuhan ke Singapura ada langsung. Jadi kita pengiriman tuh di bawah 100.000 100.000 apa? rupiah Oke, per pengiriman oke, ikan. oke. Jadi murah. Oke. Makanya kita sempat nembus kita tuh dapat pernah $2.000 per bulan. Omset 20 $2.000. Enggak dong, 30 jutaan. Iya. Enggak Singapura dollar. Oh, Sing dollar. Oke, Sing dollar, 20 jutaan per bulan. 20 jutaan. Itu budget itu 1,5 jutaan lah. Jadi dengan budget 1,5 juta dapat omset 20 juta. Di saat pandemi, di saat Di kita saat susah, pandemi. waktu pandemi susah nyari duit ya. Di saat orang susah nyari duit, Selain banyak malah yang di bisnis bangkrut, dia ngasilin 20 juta sebulan. $2.000. Padahal tinggal di Jogja, ngambil barang di Riau, jualannya ke Singapura, ke Malaysia. The best. Oke, jadi kalau misalnya kamu pengen ngobrol-ngobrol sama Bro Dadang, pengen dibantu digital marketing untuk bisnisnya, nanti silakan ya, apa namanya, ada di description video ini, nanti silakan dikontak aja, bisa ngobrol-ngobrol pastinya. Apalagi kalau join JCI. Wah. Kalau Terus join di networknya JCI, kebuka. networknya the best, langsung ngobrol sama dia gampang. Oke, mungkin itu aja bro yang bisa kita share ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.